Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa sekalian, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, dan juga perangkat desa. Terutama pada hari ini ada satu bocoran yang paling penting adalah bendahara desa. Karena topik pada hari ini sangat luar biasa sekali, menghadirkan dua narasumber yang biasanya kita satu narasumber, kali ini datang dua narasumber khusus untuk membahas mengenai tema yaitu penerapan pajak dalam pelaksanaan pembangunan desa. Baik, sangat senang sekali saya Sayitani Salhaya masih duduk di sini menemani sobat desa sekalian yang nantinya akan berbincang mengenai pajak ini ya untuk desa-desa setempat di Kabupaten Batang. Dan syukur alhamdulillah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan rahmat, berkah dan juga hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara talk show Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Baik, di hari Senin 21 Juni 2021 ini kita kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan juga Bapak Agung juga ya. Yang pertama ada Bapak Kustanto SE selaku account representatif yaitu dari KPP Pratama Batang. Selamat pagi Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Bapak Setio Purnomo SE dan selaku fungsional asisten penyuluh KPP Pratama Batang. Bapak, selamat pagi Bapak. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, yang terakhir ada sudah hafal semua nih Bapak ya dari Bapak Dr. Agung Wisnu Barata selaku Kepala Dispermades Kabupaten Batang. Baik, langsung saja ya untuk topik yang pertama. Ini sebagai pengantar dulu, mengapa sih Pak Agung ini melaksanakan talk show Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa mengenai penerapan pajak dalam pelaksanaan pembangunan desa? Mau tahu alasannya langsung saja Pak Agung silakan. Terima kasih Mbak Asa. Saya nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Bapak perangkat desa yang sudah gabung dengan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Saya mohon tolong kepada teman-teman Kades dan perangkat desa yang lain di WA nih, biar masuk semua. Kita nyediakan sampai 500-an, jangan sampai sia-sia. Teman-teman yang belum bisa bergabung, monggo di WA nih supaya segera bergabung dengan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Matur nuwun. Kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Batang. Beliau bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini. Pak Setia dan Pak Kus. Saya punya kepentingan tinggi terhadap desa kaitannya perpajakan. Kemungkinan juga dari perpajakan juga punya kepentingan kepada desa. Kepentingan yang pertama, saya tidak ingin pemerintahan desa dalam hal ini Pak Kepala Desa maupun perangkat desa itu bermasalah dengan pajak. Karena pajak itu merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dan harus dilaporkan. Jangan sampai ngumpet-ngumpet-naken masalah pajak. Karena setiap kita dimonitor, dievaluasi maupun diaudit bagi pihak-pihak internal maupun eksternal, itu pasti ditanyakan pajaknya sudah setor atau belum. Nah, saya tidak ingin pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Batang itu memalukan karena tidak pernah bayar pajak, padahal itu kewajiban. Dan pajak itu kan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya seperti itu, ditarik dari rakyat dan dikembalikan pada rakyat. Kalau kita berbicara di faktual, yang diterima oleh pemerintah desa itu lebih banyak daripada bayar pajak atau retribusinya yang diberikan. Sebenarnya ini harus kita bersyukur. Jangan sampai kita kufur setelah dikasih anggaran gede, kewajiban-kewajiban perpajaknya ternyata tidak dipenuhi. Nah ini saya ingin membangun kesadaran bareng, karena manusia itu tidak ada kesempurnaan, kita saling mengingatkan di antara kita, yang penting nanti permasalahan pajak tidak dijumpai lagi di pemerintahan desa. Itu Mbak Asa, dan saya mohon maaf, saya juga masih belajar seperti jenengan, masih mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional. Nanti saya minta sekretaris saya, Pak Tony, untuk mendampingi Pak Setiadi dan Pak Gus. Nanti Pak Tony juga orangnya pintar, bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Saya mohon izin karena saya masih mengikuti pelatihan juga tingkat nasional, jadi sama, tidak ada orang yang hebat. Meskipun saya sekolahnya sudah rampung tertinggi, tapi tetap sinau terus. Kalau kita ingin maju Pak Setiadi dan Pak Gus, saya ucapkan matur nuwun Pak Gus, Pak Setiadi. Mudah-mudahan ilmu panjenengan yang diberikan kepada jajaran kami
perangkat desa bisa memberi berkah bagi kita semua. Amin. Saya kira itu Mbak Asa, bisa dilanjut nanti saya mengambil Baik, ya terima kasih Pak Agung ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Agung bahwa kita akan membahas mengenai segala macam permasalahan pajak maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para perangkat desa, terutama bendahara desa dalam pembangunan desa ya. Baik, langsung saja dari narasumber Pak Setio ya. Pak Setio Purnomo akan memaparkan, mengulas, membahas tuntas mengenai perpajakan yang akan diterapkan dalam pembangunan desa. Baik, dan Pak Setio akan nanti share screen ya. Di sini ada materi yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu, bisa dicermati dan juga bisa dipersiapkan segala pertanyaan dan juga informasi-informasi yang akan dibutuhkan karena nanti kita akan diskusikan bersama dengan Pak Setio dan juga Pak Kustanto. Baik, silakan Pak Setio. Oke. Terima kasih. Boleh buka masker atau boleh silakan. Okay. Karena kalau pakai masker agak kurang jelas nanti suaranya. Gitu. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, gitu. Iya. Saya sampaikan nama saya Setio Purnomo. Jadi saya di KPP Pratama Batang itu baru belum sampai 1 bulan. Sebelumnya di Temanggung. Jadi karena ada jabatan baru tadi fungsional penyuluh. Dan di sini kami berdua akan menyampaikan materi terkait kewajiban perpajakan bagi bendahara desa, dan sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu perangkat desa yang telah membantu mengamankan penerimaan negara melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dan juga menyetorkannya ke kas negara. Iya. Dan mungkin sebelum dari tadi kami sudah membagikan dan juga berita, dan mungkin itu nanti bisa mohon untuk diisi. Kalau yang sudah diisi mohon terima kasih kayak gitu. Dan nanti di akhir juga akan ada post test dan juga kuesioner terkait penyelenggaraan penyuluhan ini. Ini sedang proses diisi berarti Pak ya? Atau bagaimana tadi? Sudah taruh lewat WA Pak Guyuban pada sama Sekdes sama TA. Oh ya, baik. Oke, jadi langsung aja kita ke materi. Jadi saya bagiannya untuk menyampaikan materi. Iya. Dan juga nanti akan tanya jawab termasuk nanti bagiannya Pak Kus. Dan Pak Kus itu khusus bagian nanti untuk pekerjaannya itu bagian pengawasan, Mbak. Jadi nanti kalau terkait kok nggak bayar, nggak dilapor itu nanti Pak Kus yang mantengin. Berhadapan sama Pak Kus ya. Oke, benar. Baik. Oke, kita langsung aja. Ini judulnya Bendahara Mahir Pajak. Jadi kewajiban perpajakan untuk bendahara, baik itu instansi pusat, daerah, termasuk pemerintah desa itu sama aja sebenarnya. Dan mungkin kita sampaikan pengertian pajak dulu. Pajak itu kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini sudah kita lihat bahwa pajak ini yang dipotong orang pribadi atau badan. Nah ini ternyata kok bendahara nggak dipotong. Nah ini ternyata bendahara itu kewajibannya adalah untuk memotong dan memungut dan menyetorkan, termasuk juga melaporkan atas pajak yang sudah dipotong dan disetorkan. Baik, untuk selanjutnya. Next Pak. Oke, sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self assessment. Di sini kita berikan kelonggaran yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk yang pertama mendaftar, yang pasti ini harusnya sudah pada daftar semua ya, sudah ada NPWP semua ya. Yang kedua menghitung. Oke, menghitung di sini berapa sih pajaknya kalau orang pribadi dipotongnya berapa persen, pajaknya apa, itu menghitung, membayar. Nah setelah ketemu hitungannya kita setorkan ke kas negara, rekening kas negara melalui bank pemerintah atau bank yang lembaga yang ditunjuk oleh negara. Sebagai contoh kantor pos, terus ada lagi bisa juga ini melalui Tokopedia bisa. Oh, Tokopedia sudah bisa sekarang. Ya, meskipun ini pajak bisa. Pemerintah ya, bukan pajak personal. Iya gitu. Benar. Cuman kalau untuk amannya sih kalau pemerintah pakai ini aja lah ya, yang kantor pos atau bank negara. Selanjutnya lapor. Nah ini mungkin kalau untuk lapor ini yang kita sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa terkait
kewajiban perpajakan itu nggak hanya sampai dengan bayar, tapi juga ada kewajiban namanya lapor. Seperti itu. Oke, next. Oke, self assessment setelah dihitung sendiri kemana kan pajak dibayar. Oke. Ke bank, kantor pos, next. Ini yang jadi lingkaran merahnya ya, bukan di kantor pelayanan pajak kayak gitu. Kan kadang orang kalau awam bayar pajak nang kantor pajak, sehingga ke uang pajak. Padahal di kantor pajak nggak boleh ada transaksi Pak. Iya, benar. Jadi uang langsung masuk ke kas negara. Jadi di kita sama sekali nggak megang uang, cuma megang administrasi. Dan setelah masuk ke kas negara, nanti ada instansi tersendiri yang mengatur keuangan itu mau dikontribusikan kemana. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, penunjukan bendahara sebagai pemungut atau pemotong pajak juga ada aturannya, ada dasar hukumnya, Yang pertama, ini kalau kita baca juga nggak langsung hafal, tapi nanti kalau materinya ini sudah diterima bisa dibaca sendiri, Ini undang-undangnya ini, peraturan pemerintahnya ini, kepresnya ini. Selanjutnya, bendahara pemerintah wajib melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan. Yang pertama untuk objek PPh pasal 21, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah orang pribadinya, orang pribadi sehubungan dengan jabatan, jasa, dan kegiatan diberikan dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya PPh pasal 22. Ini dipungut karena pembelian barang. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian barang ke toko bangunan misalkan, setelah ada batasan tertentu wajib memotong PPh pasal 22. Selanjutnya PPh pasal 23. Ini kadang bukan rancu ya. Orang salah tafsir antara PPh 21 dengan 23. Jadi kalau untuk PPh 23 itu khusus badan. Pemotongan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa selain objek PPh pasal 21. Jadi objek PPh pasal 21 kan orang pribadi, ya. Yang PPh 23 honor gitu Pak ya. Ya, kalau orang PPh 21 terkait honor, PPh 23 terkait sewa, dividen, hadiah, bunga, dan seterusnya. Terus PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan dibayarkan atas jasa tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah bangunan, pengalian tanah dan atau bangunan, hadiah, undian, dan lainnya. PPN, pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi di sini ada 2 poin ya. Yang pertama PPh, yang kedua adalah PPN dan PPNBM selanjutnya. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu. Maksud masa pajak di sini mungkin hampir seperti bulan, ya. Jadi kalau di kami istilahnya adalah masa pajak. Masa pajak Mei itu, ya kalau di orang umum ya, bilangnya itu bulan Mei untuk bulan. Cuman kalau di kami sampaikannya adalah masa pajak. Oke, selanjutnya. PPh pasal 21. Oke, kita akan jabarkan sedikit terkait PPh pasal 21. Selanjutnya. Ini contoh-contoh untuk penghasilan yang dikenai PPh pasal 21. Antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun. Jadi pegawai dapat honor tapi namanya kayak uang makan atau uang lembur atau uang apa, itu termasuk objek PPh pasal 21. Seperti tunjangan gitu Pak atau beda? Iya. Seperti tunjangan gitu ya? Ya, walaupun nanti dikenainya ada yang final, ada yang tidak final. Seperti itu. Ya. Selanjutnya. Oke, ini yang pertama, jenis-jenis yang dipotong PPh 21 pun ada macam-macam juga. Ada yang pegawai, ada yang penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua termasuk hari warisnya. Jadi kalau yang penerima uang pesangon, intinya dari kalau instansi itu menghasilkan
seketika sekaligus gitu. Sudah habis itu nggak ada. Sudah sekali itu aja gitu. Iya. Terus yang bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Jadi ini misalkan kalau PPh 21 nggih minta tolong tukang benerin plafon, nggih. Jadi beliaunya kan bukan pegawai di situ, kita memanfaatkan jasa dari tukang itu untuk membangun misalkan membangun gedung atau jalan plafon, gitu Pak ya. Kan berapa tenaga kerja misalnya ada 10, berarti 10 itu nanti yang akan dikenakan pajak 21. Iya, menjadi objek pajak PPh 21. Termasuk itu yang kerja masyarakat yang kerja di program padat karya. Benar Pak. Termasuk jadi juga kena. Termasuk kalau kena enggaknya belum tentu Pak. Cuman itu sudah menjadi objek dan subjek pajak PPh pasal 21. Kalau kena enggaknya tergantung hitungannya nanti gimana kayak gitu. Oke, yang selanjutnya peserta kegiatan. Dan mungkin kalau yang bukan pegawai juga saya garis bawahi, mungkin nanti akan kalau bukan pegawai tadi seperti bangun gedung kan, nanti kan ada yang bangun gedung borongan ke tukang atau lewat CV. Iya. Itu nanti kalau yang CV atau ke PT kan bukan objek PPh pasal 21. Masuknya ke 23. Ke PPh 23 atau 4 ayat 2 PPh Badan. Selanjutnya peserta kegiatan. Oke, jadi misalkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan terus dapat honor itu menjadi objek PPh pasal 21 juga. Selanjutnya oke, ini pegawai tetap nggih. Intinya pegawai yang menerima penghasilan secara teratur nggih, termasuk anggota dewan komisaris, pengawas dan pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ini untuk penghasilan PPh pasal 21-nya untuk yang pegawai tetap terkait gaji, tunjangan, terus uang pensiun, terus tunjangan terkait. Ini cara hitungannya seperti ini. Mungkin kalau membaca sekilas ini masih mengawang-awang, cuman kalau di prakteknya mungkin Bapak Ibu juga sudah menjalankan sehari-hari gimana sih ngitung PPh 21-nya. Cuman ini kita informasikan kembali. Jadi mungkin bisa dibaca juga. Jadi ada pengurangnya juga terkait biaya jabatan, uang yang iuran yang terikat dengan penghasilan tetap. Terus setelah itu pun dapat penghasilan itu nggak langsung dikenai pajak. Dipotong dulu dengan PTKP. PTKP itu adalah pajak penghasilan tidak kena pajak. Jadi batasan ketika penghasilannya di bawah itu, di bawah PTKP, dia tidak dikenai PPh pasal 21. Standarnya berapa itu Pak PTKP itu? PTKP untuk orang pribadi yang statusnya paling kecil tidak kawin 0 tanggungan, TK 0, itu 54 juta. Per tahun? Dalam 1 tahun, 54 juta dalam setahun. Terus untuk selanjutnya statusnya meningkat, misalkan tidak kawin 0 tanggungan menjadi kawin 0 tanggungan, itu tambahnya 4.500.000, jadi 58.500.000. Jadi statusnya nanti K0, PTKP-nya 58.500.000. Oke, untuk tarif pajaknya itu ada tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu progresif, sifatnya ada yang 5%, jika penghasilannya lebih dari penghasilan bersihnya penghasilan kena pajaknya lebih dari 50 juta kenai 15%. Selanjutnya di atas 250 juta dikenai 25%, di atas 500 juta dikenai 30%. Tarif progresif. Dan apabila tidak memiliki NPWP maka tarifnya lebih tinggi 20%. Jadi yang harusnya dikenai 5% jadi dikenai 6%. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini PTKP seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setiap batasan paling rendahnya itu 54 juta dan setiap ada tambahan status 4.500.000. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender. Nah, ini perlu digarisbawahi juga agar tidak terjadi kerancuan kesalahan. Jadi kondisi 1 Januari 2020 itu untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2020. Kadang orang ada yang mengisi formulir 1770S. Nah, ini tanggal 1 Januari 2020 belum kawin. Tapi kawinnya tanggal 5 Januari 2020. Nah, terus dia ini kan saya sudah nikah di SPT tahunan 2020, akhirnya dia isikan, akhirnya jadinya lebih bayar statusnya.
Ya, gitu. Jadi dikembalikan di tahun berikutnya atau gimana Pak? Jadi yang pertama itu beliaunya kesalahan sih, karena untuk bukti potong harusnya tidak ada lebih bayar. Terkait lebih bayar harusnya ada di pemberi kerja atau pemotong pajak. Dan atas SPT itu harus dibetulkan. Jadi mungkin info juga untuk yang ini Pak ya, pegawai tetap, jika ada SPT LB itu sudah bisa dipastikan itu salah, karena harusnya mengikuti bukti potong dan bukti potong nggak boleh lebih bayar. Seperti itu Pak. Selanjutnya, nah ini PTKP nggak perlu kita baca ya, karena kalau kita baca juga ya, nambah pikiran aja, ya Pak. Gambaran aja Pak ya. Oke, selanjutnya, ini tarifnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada lapisan-lapisannya. Jika tidak punya NPWP nanti 20% lebih tinggi. Selanjutnya, ini tarif final penghasilan atas honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD. Ini juga sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu PNS. Jadi tarifnya untuk yang golongan 1, 2, 0%, golongan 3, 5%, dan golongan 4, 15%. Selanjutnya, jadi nanti terkait yang tarif tadi mungkin kan tetap ada yang PNS di desa itu dikenai tarif itu terkait honor-honornya. Yang selanjutnya ini adalah terkait pegawai, bukan pegawai. Contohnya ada tenaga ahli, pemain musik dan sebagainya, olahragawan, penasehat, penyuluh, pengarang, agen iklan. Nah itu termasuknya bukan pegawai ya, cuman dia mendapat penghasilan dari kegiatannya. Cuman kalau di kami penyuluhan sifatnya gratis Pak ya, jadi tidak memungut biaya sebesar pun dari kantor pajak. Menerima imbalan berupa honorarium, komisi fee dan sebagainya. Terus dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21-nya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto. Jadi ini untuk bukan pegawai, jika Bapak Ibu mengundang tenaga ahli dan sebagainya, yang non PNS Pak itu dikenai pajaknya 50% dari dapatnya berapa, baru dikalikan tarif pajaknya yang 5%, 15 dan seterusnya tadi. Dan tidak memiliki NPWP sama tadi dikenai tarif 20% lebih tinggi. Terus selanjutnya juga ini terkait bukan pegawai juga, yang contohnya pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasi, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesan, penjajah barang dagangan, petugas dinas luar. Ini juga sama nih hitungannya. 50% kali jumlah bruto, tapi setelah itu dikurangi PTKP. Syaratnya bukan pegawai dan harus memiliki NPWP dan tidak menerima sumber penghasilan lainnya. Jadi bedanya di sebelah kiri dengan kanan. Kalau sebelah kiri itu lebih seperti kayak pekerja bebas, pekerja bebas dan tenaga ahli. Kalau yang sebelah kanan itu bukan pegawai tapi seperti pegawai, seperti tadi, misalkan tetap, ya. Oke, selanjutnya peserta kegiatan. Ini kalau ada peserta kegiatan menerima imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium dan apapun namanya lah Pak, dipotong PPh 21 dengan tarif PPh pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, oke, itu tadi terkait PPh pasal 21. Selanjutnya adalah PPh pasal 22 dan PPN. Ini jadi PPN ini biasanya mengikuti selain PPh pasal 21, nanti akan ada PPh 22 dan PPN, PPh 23 dan PPN. Nah, hanya PPh pasal 21 yang tidak diikuti dengan PPN. PPh pasal 22 pemungutan PPh pajak penghasilan dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti komputer, mobiler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang. Mungkin kalau di dana desa yang populer beli di toko bangunan, beli di toko bangunan untuk pembangunan desa. Selanjutnya ini pemungutan bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak dan pemerintah pusat berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
Dalam pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dan mekanisme uang persediaan, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Ini pemungutan. Selanjutnya, jadi kalau simpelnya untuk pemungutan ini intinya jenengan beli barang apa, sebagai bendaharaan beli barang apa nggak dipotong PPh pasal 22. Beli barang ya, bukan beli jasa. Atas pembelian barang itu dilakukan pemungutan sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah ini 1,5%-nya ini dari harga pembelian, tapi PPN-nya dikeluarkan dulu. Iya. Ya. Berarti untuk yang pertama ngitung PPN dulu Pak ya? Iya, ngitung DPP-nya itu berapa sih kayak gitu. Oh iya. Jadi misalkan dari ya nanti contoh hitungannya di belakang aja gitu. Ya, okay. Terus tarif pemungutan kepada WPR karena yang tidak ber-NPWP. Nah ini yang jadi perlu digarisbawahi juga, tarifnya menjadi 3%, 100% lebih tinggi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kok membeli bahan-bahan perlengkapan untuk pembangunan di toko bangunan, Bapak wajib meminta nomor NPWP. Kalau nggak ada nomor NPWP-nya, dipotongnya menjadi 3%, tidak lagi 1,5%. Seperti itu, untuk PPh pasal 22. Selanjutnya. Oke, ini ada yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, dan benda pos. Ini sudah jelas. Terus pembayaran untuk pembelian barang yang disebutkan dengan penggunaan dana BOS. Ini nggak perlu kita singgung karena ini tidak ada bendahara sekolah, ya, adanya bendahara desa. Bendahara desa, ya betul. Oke, selanjutnya. PPN, pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah PABEA. Jadi pada prinsipnya semua barang dan jasa itu dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan. Jadi kalau PPh pasal 22 yang dikenai itu yang disebutkan ini kena. Kalau PPN semuanya pada prinsipnya kena. Cuman ada yang dikecualikan tidak dikenakan PPN seperti itu. Pajak pertambahan nilai, negatif list ya kalau istilahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini poin tidak dikenakan PPN. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, termasuk PPN-nya, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jadi pada contoh simpelnya, jenengan beli bahan bangunan di toko bangunan, harganya 2 juta pas, itu udah dikenai ada PPN-nya di situ. Kalau 2 juta pas belum ada PPN-nya, tapi kalau 2 juta 100 rupiah itu udah ada PPN-nya. Kayak gitu. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate. Jadi untuk pembebasan tanah, apalagi ini tanah Pemda dibebaskan, yang membebaskan Pemda nggak kena PPN. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina tidak dikenai PPN. Pembayaran rekening telepon, jasa angkutan udara, pembelian buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. Ini kalau misalkan dari pihak desa ada inisiatif, wah ini saya mau membuat perpustakaan desa ini. Nah ini silakan tidak dikenakan PPN atas pembelian buku-buku tersebut. Pakan ternak, bibit dan atau benih pertanian, perkebunan, kehutanan, makanan dan minuman yang jika di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibungkus, yang diserahkan oleh usaha jasa buka atau catering. Jadi untuk yang khusus catering ini tidak dikenai PPN karena untuk catering kayaknya sudah dipotong PPh, bukan PPh ya, pajak daerah ya, pajak daerah ya. Terus uang, emas batangan dan surat-surat berharga juga tidak dikenai PPN. Selanjutnya, barang hasil pertambangan dan yang diambil langsung dari sumbernya. Oke, ini seperti
sepertinya kita lewat karena kemungkinan mungkin yang batu dibeli batu ya, batu kali batu split biasanya. Ya, kalau minyak mentah kayaknya enggak ya. Apalagi batu bara. Okay. Panas bumi mungkin, Pak. Panas bumi apalagi. Okay, makanya mungkin yang diambil langsung dari alam dia tidak dikenai PPN. Selanjutnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, ini juga tidak dikenai PPN. Beras, gabah, dan selanjutnya. Selanjutnya, ya ini masih terkait barang-barang kebutuhan pokok. Kalau saya bacakan kayaknya mending dibaca sendiri karena runtutan gini. Jadi intinya kan ini barang kebutuhan pokok lah. Barang daily itu Pak, sehari-hari. Kita ini sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, beberapa jenis jasa tertentu juga tidak dikenai PPN. Kayak jasa kesehatan medis, sosial, jasa pengiriman surat keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya jasa angkutan umum, tenaga kerja, perhotelan, dan selanjutnya juga ini yang di garis tebal ini jasa buka dan catering tadi karena memang itu tadi kaitannya dengan pajak daerah. Tarifnya singgah tarif sebesar 10% dari DPP. Cara ngitung DPP-nya gimana? Nah ini tadi seperti yang Mbak tanyakan tadi kan, jadi harus ngitung PPN-nya dulu. Nah ini sebenarnya ngitung DPP-nya dulu. Jadi dari kwitansi yang diserahkan oleh desa itu sudah termasuk PPN. Nah di situ kita ambil DPP-nya itu berapa, PPN-nya berapa. Jadi dalam satu kwitansi itu sudah termasuk PPN dengan DPP-nya itu yang di atas 2 juta. Itu 100 garis miring 110 itu apa itu Pak? 100 per 110. Jadi kalau contoh ini contoh ngawur, bukan contoh ngawur, cuman contoh gampangnya, jenengan menyerahkan membeli barang totalnya 11 juta, kwitansinya 11 juta. Oke, dari 11 juta ini berapa PPN-nya, berapa DPP-nya? Ngitungnya 100 per 110 kalikan 11 juta. Jadi ketemu DPP 10 juta, PPN-nya 1 juta. Jadi untuk memisahkan antara DPP dengan PPN. Jadi filosofinya PPN itu yang bayar itu pembeli, Pak. Kalau kita ke supermarket dan sebagainya itu kan kita beli barang dalamnya tidak ada PPN, cuma kita nggak ngerasa. Nah, untuk bendaharaan pemerintah itu kita harus mungut nih bendaharanya, ya. Tapi yang bayar sebenarnya pemerintah. Ya. Jadi masuk ketika jadi sebetulnya harga yang dibayar oleh pemerintah itu sudah ada PPN. Makanya ketika mau ngambil PPN-nya dibuat DPP dulu. Jadi 11 juta, tapi sebetulnya harga sebenarnya berapa sih? 11 juta, cuma 1 juta. Cuma PPN-nya itu 10 juta ya, baru PPN-nya 1 juta itu. PPN-nya kan diambil untuk dibunuh. Jadi termasuk itu Pak ya, kalau kita desa itu belanja ke material, ya. Berarti sama ya. Ketika belanja seberapapun berarti kan sudah. Mohon maaf Pak, bisa di volumenya dikerasin dikit supaya sobat desa juga pada dengerin ini ngobrolnya sama mereka. Artinya seperti desa, ketika desa bikin sebuah RAP, terus kemudian RAP itu dibelikan material ke sebuah toko material namanya. Berarti kan harganya itu sudah di dalamnya ditambah untuk itu berarti harusnya seperti itu. Ini kan juga kadang-kadang untuk menjadi sebuah dualisme penafsiran. Ya. Kadang-kadang ada satu institusi harga pasarnya kan 2000, masa RAB-nya 2010 kan. Ya. Nah ini berarti kan artinya ini sebuah ada barangkali sebuah ilmu untuk desa juga bahwa pengenaan di atas harga yang berlaku itu karena untuk ini untuk BPN. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita lanjut lagi Pak ya. Baik, lanjut lagi Pak Besar. Tadi udah PPA 22, PPN selanjutnya contoh PPN dan PPA pasal 22. Bendahara membeli laptop sebesar 3.300.000. Nah ini DPP-nya kita cari dulu nih. Ketemu DPP-nya 3 juta. Terus PPN-nya 10% kali 3.300.000. PPh 22-nya 1,5% dikalikannya 3 juta, ya. Bukan 3.300.000. Ya.
Iya, iya. Nggih, Jadi itu untuk memisahkan dulu ya Pak, karena kan ya, harga 3.300.000 itu masih dari toko gitu Pak ya? Iya. Oh iya. Jadi dan harga sudah termasuk PPN, harga belum termasuk dengan PPN. Pada umumnya kalau untuk yang bendara dinas itu sudah termasuk PPN. Iya. Iya. Bendara tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 apabila rekanan menyerahkan fotokopi SKP PPh pasal 22. Nah ini yang perlu digarisbawahi lagi Pak. Jadi kalau misalkan bendahara desa ataupun termasuk bendahara instansi, ketika melakukan transaksi dan dia terutang PPh 22, ternyata rekanan punya SKP PPh pasal 22. Atau kalau sekarang ada namanya surat keterangan PP 23 Pak ya. Surat keterangan PP 23. Sukat PP 23. Maka untuk bendara itu tidak ada kewajiban untuk memotong PPh 22. Tapi untuk yang suket PPh PP 23 tadi, bendara bisa memotong yang PPh final atas omset sebesar 0,5% ya Pak ya, bisa dimotong itu. Ada dua jenis ya. Ketika ketika rekanan itu tidak memiliki fotokopi SKP ya atau suket yang dimaksud, berarti tetap bendahara wajib motong untuk tambah memungut itu. Tapi ketika memiliki SKP itu berarti bendahara itu tidak boleh memungut. Jadi kalau untuk sekarang terkait dengan fasilitas COVID, kalau wajib pajak itu punya suket misalnya surat keterangan, itu bendahara tidak usah mungut. Ini kan nanti berlaku sampai dengan masa Juni ini Bang. Itu berlakunya sampai masa Juni ini. Kalau yang punya suket berarti tidak wajib bayar pajak PP 23. Berarti artinya berlakunya itu tidak 1 tahun anggaran? Enggak. Itu perpanjangan terus sih Pak dari ketika awal Maret 2020 berarti. Nah ini barangkali yang baru ini Pak. Nanti kalau sudah masuk ke bulan Juli, berarti kalau dia punya suket dia dipungut 0,5%. Dan itu jenisnya PPh final. PPh final UMKM. Bukan dipungut 1,5%. Yang 1,5% ini kalau dia tidak punya suket. Jadi kalau ketika benda wajib pajak tuh, saya punya suket nih, suket itu tahun. Tahunya kadang karena bendahara itu takut, wah enggak ramotong aku disalahke, walaupun dia sudah menyerahkan suket atau SKP, tak potong lah daripada aku sing salah. Itu mungkin ini kita informasikan bahwa kalau wajib pajak sudah menyerahkan SKP atau suket, tidak perlu memotong atau memungut PPh pasal 22 atau nanti PPh pasal 23. Berarti ada juga barangkali Pak, apakah bendahara itu kalau berarti kan dengan adanya bendahara boleh kan? Ketika ada rekanan, kamu punya ini enggak? Bisa. Nah, sebenarnya kan si rekanannya lupa. Nah, artinya kan bendahara sebelum melakukan sebuah transaksi dengan rekanan, berarti kalau perlu nanya dulu ya. Bisa. Jangan punya SKB PPh pasal 22 atau suket dari KPP enggak? Iya. Barangkali itu mungkin Pak ya untuk mungkin kalau terkait mau transaksi nanyanya ini dulu yang pertama, jenengan punya NPWP mboten? Beda. Jenengan PKP no mboten? Nah, mboten nggih. Ndak PKP, jenengan harus minta faktur nggih, Pak nggih. Harus minta faktur. Yang ketiga, jenengan punya suket enggak? Punya. Kalau gitu transaksi berlanjut tanpa motong PPh 23 atau 22, cuman suketnya itu jangan minta fotokopiannya. Harus minta fotokopiannya. Iya. Tentang jawabannya itu kalau ada pemeriksaan kalau dari pajak maupun dari internal ya oleh Trust. Baik, silakan dilanjut. Selanjutnya, ini PPh pasal 23. Oke. Jadi kalau yang tadi PPh pasal 22 itu adalah pembelian atas barang. PPh pasal 23 pembelian atas jasa. Pembelian atas jasa. Cuman kalau di sini yang kita infokan bahwa kalau PPh 23 ini lebih ke WP badan ya, kebanyakan WP badan. Karena pada umumnya gitu ya. Kalau pemerintah itu termasuk badan enggak? Kalau pemerintah kan bukan subjek pajak, Pak. Maksudnya di sini contoh begini, ketika taruhlah desa kan punya aset.
Ya. Ya. Aset itu disewakan kepada orang pihak ketiga umpamanya. Oke. Itu termasuk nggak? Nah, kalau asetnya diserahkan ke pihak ketiga, pihak ketiganya ini siapa? Kalau orang pribadi atau badan, nah itu nanti ini kan jadi apa namanya, orang pribadi atau badan itu walaupun termasuk bendahara, tidak ada kewajiban untuk memungut bendahara desa ini. Karena instansi desa, bendahara desa itu bukan subjek pajak, Pak. Begitu berarti langsung dari si penyewa ini, Pak. Iya. Kalau untuk jadi badan pemerintah itu bukan subjek pajak. Artinya kalau misalkan desa kan punya tanah ya, kemudian disewakan, berarti atas sewa itu kan masuk ke kas desa. Ya. Nah itu berarti tidak dikenakan pajak. Gitu. Nah, itu karena bukan subjek pajak. Cuma kalau itu tanah kita bayar pajak gitu. Itu. Karena intinya kan pajak itu untuk masyarakat, kas desa juga nanti untuk masyarakat, makanya dia tidak dikenakan pajak. Tapi ketika digunakannya, nah kas desa masuk kas desa, kemudian dari kas desa beli komputer misalkan, lagi. Tapi itu sebenarnya bukan pajaknya desa, tapi pajaknya yang punya komputer itu, gitu. Yang menerima penghasilan. Ketika desa punya aset desa atau apa, terus kemudian desa itu tidak kena pajak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya ya. Nanti bisa dilanjut lagi setelah sesi pertanyaan. Baik, Bapak silakan bisa dilanjut lagi untuk materi tentang PPh pasal 23 ya. Oh iya. Baik, silakan. Oke, PPh 23 kita infokan kembali bahwa itu terkait jasa, contohnya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sewa dan penghasilan selain dengan penggunaan, sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah. Selain sewa tanah atau bangunan, okay. Jadi sewa misalnya nyewa kendaraan, nyewa molen, okay. Kalau untuk mau konstruksi, wah aku nyewa ya lah mbak ini. Kan karena swadaya mending nyewa aja, nah, itu dikenai PPh 23. Selanjutnya. Oke, tarifnya kalau untuk dividen, bunga, royalti, hadiah ini tarif 15%, sewa dan jasa lainnya tarif 2%. Jadi kalau tarif umum PPh pasal 23 itu 2%. Seperti itu. Selanjutnya. Ini jenis jasa-jasa lain yang dikenai PPh pasal 23 sebesar 2%. Ada banyak, nggih. A sampai J. Nanti materinya kita bagikan. Ya Pak Ustaz ya. Jadi nanti kalau untuk yang sifatnya rincian-rincian seperti ini bisa dibaca, didalami sendiri. Gitu. Daripada saya bacakan sama aja. Kesuwen. Nanti Pak ya. Oke, selanjutnya. Oke, seterusnya. Oke, lanjut. Jadi banyak banget ya untuk jasa yang dikenai PPh 23. Dan ini juga yang perlu kita, kalau tadi kita garis bawah ini kita warnai merah. Itu kalau tidak mempunyai NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi. Harusnya 2% jadi 4%. Dan untuk PPh pasal 23 nggak ada batasan minimal transaksi. Ketika memanfaatkan jasa dari orang, dari badan, walaupun nilai transaksinya Rp10.000, itu dikenai pajak 2% dari Rp10.000. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini contoh membayar tagihan kepada rekanan terkait perbaikan komputer 3.300.000. Prinsipnya sama dengan PPh pasal 23, 22 tadi. Dikeluarkan dulu PPh-nya baru nanti dikalikan 2%. Ini terkait yang SKP tadi. Oke, selanjutnya. Contoh 2. Jadi hitungannya kurang lebih sama kayak gitu, terus tarif 4% bila rekanan tidak ber-NPWP. Oke, lanjut. Contoh 3. Hanya beda di persenan PPh iya. aja Pak ya. Nah, ini karena di bawah 2 juta ke bawah, dan catering juga. Tidak, nah, termasuk jasa catering tidak dikenai PPh. Oke, selanjutnya.
Ini PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Jasa konstruksi yang PPh bersifat final sebagai pelaksana konstruksi atau perencana pengawas konstruksi. Biasanya kalau di desa apa ini? Mungkin ya. Biasanya swadaya malah Pak ya untuk pemerintah. Biasanya kalau pengaspalan ya Pak. Pengaspalan ya. Pakai ini. Tergantung juga. Sekarang kan tetap memakai yang dari LKPP. Ketika ada batasan tertentu yang bisa dikerjakan sendiri, ada mulai batasan tertentu yang harus dipihak ketiga. Oke, terus selanjutnya persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi kalau pihak desa menyewa gedung untuk acara desa itu memotong pajak 10% atas jasa konstruksi. Untuk yang tarif-tarif tadi untuk jasa konstruksi ada apa ya kualifikasinya. Kalau kualifikasi kecil 2%, selain kecil 3%. Kualifikasi ini mungkin ini nggih, ada sertifikatnya. Jadi kalau dengan CV atau ini ditanya ada punya kualifikasi punya. Kalau PT boleh kualifikasi besar. Iya. Kalau CV bisa. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin dikiranya ini siapa yang punya pajaknya ini siapa sih yang motong, siapa mau apa kantor pos yang ini motong atau gimana gitu. Cuman intinya ini juga termasuk pajak yang dikelola Kemenkeu Pak ya. Ketentuan mengenai materi tempel. Nah, surat yang memuat jumlah uang 5 juta ke atas. Iya, itu masih ada ya Pak 6.000 ya? Apa itu salah ya? Harusnya 10.000 ya. Sekarang sudah 10.000. Kalau nggak dirubah. Nanti dia jelaskan. Gimana ya? Nggak apa-apa. Nanti dijelaskan. Iya. Terus ini untuk jenis kode mapnya PPh 21 itu tergantung jenis pegawai atau bukan pegawai. Yang PPh pasal 22 bendahara, untuk bendahara desa itu 930 nggih. 411122 930. Ini nanti di-update aja. Nanti ada di anak selanjutnya. Iya. MAP itu singkatan apa? Kode map. Kode mata anggaran penerimaan. Perubahan kode jenis setoran 900. Nah ini tadi kalau sebelumnya itu ketika dipotong dipungut bendaharawan pokoknya kodenya 900. Sekarang udah kita ubah jadi sesuai dengan siapa sih yang memungut. Untuk bendahara desa itu 930. 411122 930 di belakangnya ya. Iya. Oke, selanjutnya. Ya, ini mungkin ini yang sebenarnya barang lama gitu, cuman kurang tahu ini sudah ada yang pernah mencoba melaporkan atau belum. Atau insya Allah ini kemungkinan tertib semua ini jadi melaporkan SPT masa PPh juga PPh. Jadi setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia. Nah intinya pokoknya ketika setelah bayar setor ke negara itu wajib lapor SPT masa. Formulirnya sudah ada di kantor pajak. Ketika kesulitan gimana cara lapor online, tidak mau ke kantor pajak untuk lapor secara manual ketika masih bisa manual. Oke, selanjutnya. Nah, ini aturan SSP dan SPT masa. Jadi ini ada nama kewajiban biasanya yang mengikuti adalah sanksi. Adalah sanksi. Yang pertama ada PPh pasal 21, di setornya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya sudah di store. Penulisan atas nama bendahara, tanggal lapornya adalah tanggal 20 bulan berikutnya, dendanya 100.000. Ini yang dendanya selain 100.000 hanya PPN yaitu 500.000. Karena ini memang ya istilahnya apa ya, barang namanya uang kan kadang muter gitu.
apa ya namanya menggoda jadinya bikin lupa, marahi lali, bikin hilaf gitu Pak ya. Bikin hilaf, gitu. Jadi ini batasan-batasan waktu yang perlu diperhatikan ya. PPh 21 itu penyetoran tanggal 10, PPh 22 7 hari setelah transaksi pelaksanaan pembayaran, PPh 223 itu tanggal 10, PPh pasal 4 ayat 2 itu tanggal 10. Jadi ada dua yang harus paling lama 7 hari setelah transaksi, yaitu PPh pasal 22 dan PPN. Yang selainnya itu tanggal 10. Terus untuk penulisan di surat setoran pajaknya, ini mungkin juga ada yang beberapa yang masih keliru, gitu. Kalau PPh 21 itu atas nama instansi desa, PPh 22 itu atas nama rekanan. Jadi jenengan transaksi dengan toko siapa, NPWP-nya mana, itu yang di atasnya, terus penyetornya nanti atas nama bendahara. Juga per NPWP. Jadi sesuai NPWP rekanan. PPh 23 4 ayat 2 itu atas nama sendiri, PPN atas nama rekanan. Jadi PPh 22 sama PPN. Jadi istilahnya di sini PPh 21, 23, 4 ayat 2 itu dipotong. Kalau PPh 22 PPN itu dipungut. Oh iya. Kayak gitu. Seperti itu. Untuk batas pelaporannya, untuk PPh pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh 22 itu 14 hari, dan PPN itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi ini mungkin bisa digarisbawahi juga, karena ini nanti yang kaitannya dengan ini yang secara langsung nanti Pak Wustanto, Pak, yang pengawasan, termasuk nanti kalau harus diterbitkan denda, kan eman-eman 100.000 nanti siapa yang bayar, kayak gitu, 500.000 apalagi siapa yang mau bayar. Padahal kami ada kewajiban untuk menerbitkan, kayak gitu. Selanjutnya, nah, ini sih apa ya Kak, saran baiknya, guys. Jadi transaksi itu dengan rekanan yang punya NPWP dan telah PKP. Terus kalau yang sudah PKP, kita minta faktur. Seperti itu. Dan kalau dia sudah NPWP belum pasti PKP. PKP itu pengusaha kena pajak batas. Pokoknya gampangnya tanya, jenengan PTKP mboten? Kalau PTKP jenengan minta faktur. Seperti itu. Simpelnya seperti itu, bahasa umumnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuk faktur pajak. Jadi jenengan kok minta rekanan, minta faktur pajak kok dikasihnya nggak model seperti ini, kurang lebihnya, itu nanti bisa ditanyakan kembali atau dikonsultasikan ke kantor pajak. Ini faktur pajak nomor buatan tadi kok begini. Selanjutnya, oke, mungkin kalau dari saya itu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Kus khususnya terkait pengawasan atau seperti apa? Baik. Pak Kus. Baik, silakan Pak Kus, mau dilanjut langsung atau sembari pertanyaan aja? Dilanjut pertanyaan saja. Dilanjut pertanyaan. Baik, tadi sepertinya sudah ada 1 atau 2 pertanyaan, Di Sam Setio selaku fungsional asisten penyuluh, Pak, ini benar-benar penyuluh di sini. Dan oke, sebelumnya saya perkenalkan juga di sebelah saya ini ada pendamping baru. Pendamping baru karena tadi kebetulan Pak Agung ada suatu keperluan Bapak, keperluan mendadak, dan Niki digantikan oleh sekretarisnya Bapak, betul ya? Dari Bapak Ahmad Fatoni dari sekretaris di Surmades, betul Bapak? Boleh menyapa dulu Bapak? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, bagi seluruh sobat desa, Bapak Ibu kepala desa dan juga perangkat desa, terutama Bapak Ibu bendahara desa ini ya, yang saat ini sedang punya gawe nih bersama dengan Pak Setio dan juga Pak Kus, ada yang datang dari KPP Pratama Batang. Dan tadi sudah disampaikan banyak sekali dari Pak Setio mengenai tentang teknis dan apa saja pajak-pajak yang akan banyak dibutuhkan, akan banyak diaplikasikan dari Bapak Ibu dari perangkat desa sekalian. Baik, dan ada pertanyaan ini Pak dari Bapak Radius Broto ya. Bapak Radius Broto, yaitu pajak untuk PPN dan PPH penanganan COVID-19, apakah pemberlakuannya sama dengan pengenaan pajak umumnya? Baik, silakan Pak Kus, bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih pada Pak Radius Broto.
Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya untuk pengenaan PPN dan PPH terkait dengan penanganan COVID itu memang ada fasilitas ya dari pemerintah terkait dengan hal ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu harus ada satgasnya ya. Jadi memang ada surat keterangan yang menyatakan bahwasanya memang hal itu adalah untuk kegiatan penanganan COVID, katakanlah di desa ya seperti itu. Harus ada kepanitiaannya seperti itu. Dan jika memang betul ya maka dia akan terbebas dari pengenaan PPN dan PPH seperti itu. Tapi jika memang tidak ada ya berarti pemberlakuannya sama. Yang perlu diperhatikan adalah ketika jenengan misalkan berbelanja ya itu yang perlu diperhatikan apakah rekanan itu mempunyai surat terkait dengan fasilitas terkait dengan COVID. Karena sekarang kan ada misalkan dari rekanan itu ada sekarang misalkan masalah UMKM ya untuk PP 23 itu ada yang namanya suket ya surat keterangan yang terkait dengan fasilitas COVID. Maka bagi rekanan atau wajib pajak yang mempunyai suket dia mendapat fasilitas itu ya, fasilitas untuk tidak dikenakan PPh pasal 23. Jadi kepada rekan itu tidak perlu dipungut PPh ya. Tapi jangan harus minta fotokopi yang dilegalisir terkait dengan surat keterangan itu. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Kus. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, diinformasikan bagi Bapak Ibu supaya bisa mengaktifkan videonya semua ya, mengaktifkan kameranya masing-masing. Dan oh ya, saya informasikan ini nantinya video recording dari Zoom ini, Zoom meeting berkaitan dengan penerapan pajak dalam pelaksanaan pembangunan desa ini akan masuk ke YouTube ya. Ya, akan masuk ke YouTube di Permades Bapak ya? Betul, nanti nama akunnya akan saya informasikan di akhir acara. Jadi, untuk seluruh perangkat desa, Bapak Ibu Kepala Desa dan juga perangkat desa bisa mengaktifkan kameranya dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan untuk instansi masing-masing. Baik, selanjutnya ini masih ada pertanyaan Bapak dari Pemdes Krengseng. Krengseng ya, Krengseng ya itu Pak mau nanya untuk pembelian bahan dari alam yang dikelola sama manusia seperti batu bata, batu belah dan lain-lain, apakah kena pajak? Ya, baik saya ulangi Bapaknya untuk pertanyaannya. Pak mau nanya untuk pembelian bahan dari alam yang dikelola sama manusia, yang dikelola oleh manusia seperti batu bata atau batu belah dan lain-lain, apakah mengenai pajak seperti itu? Terkena pajak? Jadi tadi kalau disampaikan untuk bahan yang didapat dari alam ya itu tidak dikenakan pajak. Cuma terkait dengan sampai untuk pertama batu belah ya. Jadi yang tidak dikenakan itu adalah batu yang memang diambil langsung dari sumber, katakanlah batu kali atau pasir ya. Pasir itu kan batu juga untuk rumah. Cuma batu lembut ya istilahnya, pasir itu enggak kena. Cuma kalau sudah dibelah bagaimana? Ya kalau sudah dibelah itu terutama PPN. Cuma saya punya trik ya biar dikenakannya tidak terlalu banyak. Misalnya bisa dilakukan katakanlah di RAB-nya ya itu katakanlah belinya batu kali. Cuma nanti ada jasa belah batu kata itu. Jadi kan nanti istilahnya pembayaran PPN-nya hanya untuk jasa belah batunya itu seperti itu. Terus bagaimana dengan batu bata? Nah, batu bata mana Mas? Dia sudah diolah juga. Kalau batu bata ini sudah diolah ya, sudah jadi batu bata jadinya. Jadi bukan tanah lagi, batu bata ya, itu sudah diolah. Sudah bukan tanahnya. Kalau tanah urupnya enggak ya, tanah. Tapi kalau sudah ada proses itu berarti dikenakan pajak. Dan disebut dengan pertambahan nilai itu memang salah satunya adalah nilainya itu bertambah ya, bukan jadi nilai tadinya misalnya nilainya tanahnya cuma tanah itu ya nilainya akan lebih sedikit ketika dia kemudian diolah menjadi bata itu nilainya akan lebih tinggi daripada tanah itu sendiri. Kemudian katakan misalnya batu belah ya ketika
kita cuma ngambil dalam bentuk batu tok itu pasti nilainya lebih rendah daripada ketika kita ambil dalam bentuk batu belah. Cuma untuk batu belah itu seperti itulah triknya. Kalau saya katakan seperti itu, mungkin itu nanti bisa membantu. Jadi yang dititik beratkan adalah pengelolaannya dan jasanya itu Pak ya. Kalau batu belah berarti apabila Sobat Desa ini istilahnya menyewa jasa ya Pak, menggunakan jasa untuk membelah batu tersebut. Nah jadi jasanya itu yang dikenakan PPN seperti itu. Batu bata juga berarti untuk tenaga yang menjadikan dari tanah menjadi batu bata itu Pak ya. Tapi kalau batu bata susah ya. Iya susah Pak ya. Jadi hitungan konkretnya susah Pak. Iya. Batu bata ya tenaga. Iya mungkin iya ada dua opsi tadi. Kalau misalkan memang batu bata itu membuat, mungkin di desanya sendiri itu ada pembuatan batu bata gitu Pak. Nggak ada ya. Kalau batu bata ya susah. Kalau batu kali kan ada bentukan seperti itu Pak ya. Belinya dalam bentuk apa namanya gelondongan asli, gelondongan saya ada yang memecahkan, dianggap seperti itu. Kalau batu bata beli langsung ya berarti sudah otomatis dapat pajak dong Pak. Iya, baik. Oke, semoga menjawab. Dan selanjutnya dari Pemdes Ketelang, saya punya NPWP ya, tapi saya tidak punya usaha atau penghasilan saya di bawah wajib pajak. Inti pertanyaan, status kepesertaan NPWP saya bagaimana Bapak? Apakah bisa keluar dari NPWP? Ini yang bertanya ini kira-kira perangkat desa ya? Kemungkinan besar ya. Iya, kalau enggak siapa terus? Iya, bingung. Jadi kalau seperti ini ya, ada dua opsi sih ya. Yang pertama kan sebagai perangkat desa dapat penghasilan. Jadi opsi yang pertama untuk tertib administrasi ya, mungkin di desa juga perlu tertib administrasi, perangkatnya perlu ber-NPWP dan lain sebagainya. Dan mungkin suatu saat ditunjuk sebagai kemungkinan ini bendahara itu kan pasti ketika pengajuan EVIN dan sebagainya itu perlu NPWP ya. Jadi walaupun penghasilan di bawah PTKP, kalau menurut saya tetap ber-NPWP, tapi nanti dia laporan kan setahun sekali. Dia cukup melaporkan formulir 1770 SS itu ya, dengan penghasilan di bawah 60 juta itu kan tetap lapor setahun sekali. Opsi yang pertama seperti itu untuk tertib administrasi dan suatu saat diperlukan itu tidak rusak-rusuh lah karena sudah punya NPWP yang aktif. Opsi yang kedua itu bisa dinonaktifkan ya. Jadi ada mekanisme misalkan saya penghasilan saya hanya sebagai karyawan di bawah PTKP, ya bisa monggo ke kantor membawa surat pernyataan dari desa yang menyatakan bahwasanya penghasilannya itu di bawah PTKP ya, dan tidak punya usaha lain, ke kantor pajak nanti mengisi formulir permohonan non efektif ya, nanti ada materinya, nanti disampaikan seperti itu, nanti di kantor NPWP jenengan itu akan di non efektifkan, bukan dihapus ya, karena NPWP itu melekat pada jiwa, maksudnya melekat pada kehidupan. Sudah seperti identitas diri gitu Pak ya. Jadi kalau sepanjang orang sudah ber-NPWP masih bernafas ya, tetap ya ketika meninggal barulah NPWP itu bisa dihapus ya, maka nanti statusnya non efektif. Suatu saat diperlukan bisa diefektifkan lagi, ketika punya usaha tinggal kantor pajak Pak saya sudah ada usaha lagi, nanti atas status non efektif itu bisa dicabut sehingga menjadi efektif lagi. Ya. Oke, baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa keluar dari NPWP. Mungkin sedikit menambahkan ya terkait yang keluar dari NPWP tadi. Iya betul. Ya. Jadi yang pertama tadi melekat selama masih bernafas Pak. Yang kedua adalah NPWP istri yang suaminya sudah memiliki NPWP. Jadi bisa dihapuskan, tapi istri bisa mengikut NPWP suami kayak gitu. Karena pada prinsipnya satu keluarga itu hanya satu NPWP. Oh gitu. Hanya satu NPWP dan itu di NPWP suami. Kalau Badik mau mengajukan perhitungan sendiri nggak monggo jadi NPWP sendiri-sendiri. Cuman kalau pada umumnya seharusnya nggak cuma cukup satu NPWP suami aja sudah cukup. Mungkin pertanyaan gampangnya, punya NPWP itu membuat kita itu harus rugi atau tidak? Kadang-kadang kan yang diatur saya punya NPWP karena
saya akan merasa beratan karena ada kewajiban untuk membayar umpamanya. Ya. Tapi kalau ternyata tidak ada akses apapun kan berarti kan nggak apa-apa, nggak perlu kan gitu. Oke, baik, sudah cukup Pak Setio? Ya, Cukup, baik. Selanjutnya, oh ya, jadi seperti itu Ibu atau Bapak ya tadi terkait dengan fungsi dari NPWP sendiri bagi diri sendiri tadi ya, lebih ke personal Bapak ya, Iya, bukan untuk yang personal. badan. Baik, selanjutnya adalah Pak, apakah untuk kelebihan pembayaran pajak bisa ditarik kembali? Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan, intinya untuk kelebihan pembayaran pajak itu memang bisa dikembalikan. Tapi ada persyaratan ya, yang terutama adalah di masalah pelaporan ya. Makanya teman-teman bendahara ya, selain memungut, memotong, kemudian membayar, juga perlu ada laporan ya. Karena untuk diketahui lebih bayar atau tidak, itu kan di laporan ya. Laporannya secara umum seperti itu. Mekanisme pertama itu bisa dilakukan penarikan ya, namanya nanti SPT-nya itu namanya SPT lebih bayar ya. SPT lebih bayar itu nanti bisa ditarik kembali. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah bisa dilakukan pemindahbukuan ya. Jadi atas kelebihan bayar itu bisa dilakukan pemindahbukuan ya. Jadi misalkan bulan ini saya kebanyakan motong PPh pasar 21 nih, harusnya sekian, atau harusnya yang katakan yang 1 juta itu PPh 22, PPh 21-nya harusnya cuma 500, ini kebalik nih misalkan ya. Itu bisa nanti dipindah buku. Yang 21 nanti dipindah ke 22, 500 itu. Ya sulit, jadinya bisa, cuma itu jadi ketertiban jenengan itu harus dilakukan, karena kalau misalkan cuma klaim sepihak, saya ada kelebihan bayar. Ya kelebihan bayar dari mana itu kan? Nah untuk tahu itu kan dari pelaporan. Dari pelaporan. Nah, ketika pelaporannya tidak ada ya tidak bisa. Ya. Seperti itu harus lapor. Ya, oke. Terima kasih. Dan ini ada satu ini Bapak dari Desa Limpung ya. Dari Desa Limpung ini Bapak sudah raise hand. Silahkan Bapak bisa di open mic dan juga disilahkan pertanyaannya. Cek. Ya, Bapak silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bapak, ini dari Desa Limpung mau nanya. Kalau NPWP bendahara desa yang dulu sebelum kita membuat NPWP itu kan harus membuat NPWP pribadi dulu. Itu yang dulu. Tapi sekarang NPWP yang untuk desa itu atas nama pemerintah Desa Limpung. Apakah nanti dalam akhir tahun NPWP pribadi kita itu nanti laporan juga atau tidak gitu? Pak. Ya ada lagi Pak. Ya baik, Bapak dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Sri Dodo. Oh baik, dengan Pak Sri Dodo sudah cukup pertanyaannya atau ada yang mau ditambahkan kembali? Kita kan sebagai bendaharawan desa, yang dulunya bendaharawan desa itu sebelum kita membuat NPWP, kita harus membuat NPWP pribadi. Dan setelah itu kita baru bisa membuat NPWP bendaharawan desa. Dan sekarang NPWP yang di Desa Limpung itu kesemuanya seluruh desa, itu sekarang kan NPWP pemerintah desa. Nah itu tadinya yang untuk persyaratan itu dari Bapak Kepala Desanya sendiri. Sedangkan NPWP kita itu masih melekat di NPWP yang dulu. Apakah itu nanti juga laporan akhir tahun begitu? Baik, terima kasih Pak Sri Dodo. Silakan dari Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Sri Widodo ya. Iya Pak Sri Dodo. Pak Sri Widodo. Ini Pak Sri, jadi terkait dengan NPWP instansi ya. Jadi sekarang memang namanya NPWP instansi, bukan NPWP bendahara desa ya sekarang ya. Jadi sekarang melekat kepada pemerintahannya. Jadi gini, jadi kewajiban itu berdiri sendiri Pak Sri ya. Jadi ada kewajiban selaku
instansi pemerintah yang itu berarti melekat di pemerintahan desa itu terkait dengan pemotongan dan pemotongan. Adapun dengan NPWP jenengan itu berarti kan NPWP orang pribadi. Orang pribadi ya walaupun jenengan sekarang nggak diminta persyaratan ya, karena sekarang yang diminta persyaratan cuma kepala desa Pak ya. Iya. Ya itu tetap karena jenengan punya NPWP, jenengan punya kewajiban untuk lapor ya, untuk lapor setiap paling lambat ya setiap tahunnya itu akhir Maret ya. Jadi untuk tahun 2021 ini berarti nanti jenengan harus lapor paling lambat itu tanggal 31 Maret 2022 nanti. Itu tetap jenengan harus lapor karena NPWP jenengan dalam kondisi aktif ya. Dan sebetulnya pelaporan itu tidak hanya terkait dengan penghasilan jenengan sebagai aparat desa. Karena mungkin saja ada teman-teman yang punya usaha lain, misalkan punya toko, punya sawah, dan lain sebagainya, yang itu menghasilkan. Ya. Karena sesungguhnya pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada semua orang yang berpenghasilan. Ya. Jadi semua penghasilan, misalkan kita sebagai aparat desa punya penghasilan di luar itu, ya itu harus dilaporkan. Ya, seperti itu. Cuma misalkan penghasilan hanya dari aparat desa yang secara hitungan, kan itu hitungannya ke karyawan ya. Jadi kalau aparat desa itu masuk kriteria pegawai tetap ya. Masuk kriteria tetap, tadi disampaikan oleh Pak Setio bahwasanya kriteria pegawai tetap adalah pegawai orang pribadi yang mempunyai kontrak ya. Kontrak kerjaan dalam masa tertentu itu disebut pegawai tetap. Walaupun misalkan di sini nih, misalkan di kabupaten ya, di Pendas ini ada pegawai namanya outsourcing ya. Outsourcing itu bukan pegawai tetap karena seperti itu. Tapi ketika dia ada kontrak itu hitungannya pegawai tetap Pak. Karena kalau ada hitungan pegawai tetap itu menguntungkan bagi wajib pajak karena dia punya hak pengurang tadi sih, pengurang jabatan, pengurang iuran, pengurang PTKP itu berhak itu. Jadi kemungkinan nanti kena pajak itu jadi semakin kecil gitu Pak. Jadi misalkan seperti itu Pak kondisinya, ya nanti tetap lapor. Kalau misalkan berkenan untuk tetap mempunyai NPWP, ya, itu berarti harus tetap lapor setahun sekali, ya. Tapi misalkan jenengan kok ingin kok kayaknya repot punya NPWP, ya monggo bisa dilakukan tadi yang saya sampaikan, bisa nonaktifkan dengan persyaratan nanti jenengan bawa surat. Ya, surat dari desa, pernyataan bahwasanya penghasilan jenengan, surat keterangan ya, bahwasanya saudara ini ya penghasilannya ke Badan HP, gitu. Nanti bisa dinonaktifkan. Istilahnya kalau nonaktifkan kita bilang mati suri Pak ya. Mati suri artinya tidak akan dilakukan pengenaan sanksi ya. Jadi kan kalau misalkan wajib pajak tidak lapor itu kan ada kena sanksi 100.000. Nah, kalau posisinya non efektif dia tidak akan dikenakan sanksi sampai dengan ditemukan data ya, atau sampai dengan wajib pajak melaporkan sendiri bahwasanya sudah punya usaha. Misalkan menyatakan seperti itu kok kemudian kita menemukan data loh Bapak ini kok punya mobil Alphard ini ya. Misal seperti itu. Amin Bapak ya. Amin. Mobil Alphardnya amin. Juga non efektif dan 5 tahun kemudian ketahuan nih lo punya Alphard. Nah nanti kita hitung Pak. Nah itu ke belakang. Nanti kita hitung ke belakang dari kapan wajib pajak tersebut mempunyai Alphard. Karena orang punya Alphard itu pasti punya penghasilan di atas PTKP seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Dasa, Bapak matur nuwun sekali. Baik, terima kasih Pak Sriwidodo. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Pemdes Blado. Untuk pembelian bambu, apakah dikenakan pajak? Bambu tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kadang hal sedetail ini Bapak ya yang menjadi kebingungan gitu bagi Bapak Ibu perangkat desa. Silakan Bapak. Intinya sebenarnya di pelaporan Pak ya, ketika jenengan pelaporan beli bambu ya sudah enggak ya, tidak usah dikenakan. Tapi kalau bambunya dipotong-potong, kalau misalkan beli kayu, nah, kalau beli kayu berarti kemungkinan enggak kena. Cuma ketika beli papan, kayu papan enggak kena gitu seperti itu.
Ya, atau bambu yang sudah dirakit gitu. Bambu dirakit ya otomatis kena. Tapi kemungkinannya kena ya Pak ya, karena nggak mungkin sih aparat desa motong-motong sendiri ya, nggak mungkin. Atau Pemdes punya kebun bambu sendiri. Itu berbeda ya. Jadi itu Pak ya, jadi mungkin sebenarnya kalau bambu mungkin bisa maksudnya saya bukan ngomong diakali, bisa rodo mirip-mirip dengan batu kali tadi. Jadi beli bambu nanti ada jasa pengolahannya, jasa potongnya. Nah itu nanti yang dikenakan sebetulnya aja Pak. Mungkin sarannya seperti itu. Karena kalau bambu sudah dalam bentuk bukan bambu bulat ya berarti sudah kena. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada lagi Bapak, untuk pajak pembuatan RAB itu menggunakan pajak PPh 21 atau PPh 23 Pak? Oke, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Setio ya, sebenarnya kalau PPh 21 dan 23 itu melekat pada subjek ya. Jadi memang dulu sebelumnya ya, mulai tahun berapa ya, jadi kalau tahun sebelumnya itu PPh 23 itu 21 dan 23 itu di masalah jasa ya. Jadi dulu masalah jasa pasti 23 ya. Yang bukan jasa 21. Nah, tapi sekarang untuk undang-undang mulai tahun 2012 apa ya, peraturan itu ya. Itu dibedakan persyaratan subjek yang menerima ya. Jadi kalau PPh pasal 21 itu yang menerima orang pribadi. Kalau 23 itu yang terima bukan orang pribadi. Jadi ketika yang buat terap itu orang pribadi itu dikenakan PPh pasal 21. Yang benar seperti itu ya. Cuma kemudian ada teman-teman daerah kalau kayak repot itu ya. Kok repot itu, repot untuk ini. Jadi kalau saya sebagai pengawas sih istilahnya memberikan keluasan penjenengan kalau misalkan kok repot ya, misalkan yang disebut jasa atau 23 ya bagus, saya seperti itu. Karena kalau saya lebih ke arah sepanjang itu bisa dikreditkan ya itu tidak masalah. Maksudnya tidak merugikan wajib pajak seperti itu. Jadi kan tadi disampaikan ada pajak final, ada tidak final seperti itu ya. Jadi kalau pajak final itu berarti secara hitungan itu sudah selesai sebenarnya, seperti itu tidak bisa diutak-atik lagi gitu. Tapi kalau PPh pasal 23, PPh pasal 21 itu nanti bisa dikurangkan dari pajaknya orang pribadi yang nanti melaporkan pajaknya seperti itu. Jadi kalau saya ini mengambil tegaskan, berarti untuk pembuatan RAB itu sepanjang ya yang melakukan pekerjaan itu adalah orang pribadi, maka itu dikenakan PPh pasal 21. Dan kalau yang membuat itu badan, ya mungkin pembuatan RAB itu dilakukan oleh CP misalnya seperti itu, yaitu dikenakan PPh pasal 23 seperti itu. Baik. Oke, itu tadi merupakan jawaban dari Pak Kus ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih dari Pemdes Wates, Bapak. Ini untuk dokumen perjanjian atau kontrak kok masih menggunakan materai 6.000? Apa masih diperjualbelikan? Misal PPJ pakai materai Bapak misal PPJ pakai materai berapa? Terima kasih. Oke, jadi terima kasih dari Pemdes Wates. Jadi memang tadi slide ada kesalahan ya, kesalahan edit karena itu sebenarnya slide lama, kemudian kita edit, mungkin yang edit saya kebetulan. Yang edit saya itu ternyata ini ya, malam-malam mungkin udah lelah, itu ternyata tidak terketik. Jadi mohon itu dikoreksi, itu 10.000 karena sekarang materai itu tunggal ya, taruhnya hanya 10.000, tidak ada 6.000 nggak ada ya, tidak ada 3.000 6.000 seperti itu. Taruh tunggal, jadi semuanya itu 10.000. Yang perlu diperhatikan adalah untuk transaksi nominal itu adalah yang di atas 5 juta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin bisa dicek lagi admin, apakah masih ada pertanyaan lagi setelah pertanyaan yang terakhir tadi. Ya. Oke, dari Desa Limpung lagi Bapak ini. Oh, ini masih yang tadi sebenarnya. Oke, kita ke next pertanyaan. Ini dari pemerintah Desa Silura. Apakah SLTAP Siltap dipotong pajak selama ini nggak mau motong pajak untuk Siltap, Pak? Penghasilan tetap. Oh, pajak gaji. PTKP. Berarti yang tadi aparat ya tadi. Iya. Oke, terima kasih
dari Silurah ya. Dari desa Silurah ya. Silurah ya. Baik, untuk penghasilan tetap aparat, ini kan tadi kami sampaikan bahwasanya untuk aparat desa itu termasuk kriteria pegawai tetap ya. Kalau dalam kriteria perpajakan itu aparat desa itu termasuk pegawai tetap karena mempunyai kontrak kerja ya, istilahnya kontrak kerja dalam masa tertentu ya. Kalau aparat desa yang sudah diangkat kan sampai pensiun berarti ya, sampai pensiun ya, berarti itu termasuk kriteria pegawai tetap. Maka cara menghitung pajaknya adalah sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya PTKP-nya itu adalah 4.500.000 kalau 4.500.000 per bulan atau 54 juta ya, 54 juta setahun. Ya mudah-mudahan nanti jenengan kena pajak, berarti penghasilannya naik. Berarti silkapnya naik. Kalau penghasilan di desa tidak lebih dari 84 juta maka tidak perlu dipotong pajak. Cuma kalau punya NPWP berarti wajib lapor setahun sekali ya, dengan hanya menuliskan penghasilan dan jumlah harta atau utang yang dimiliki seperti itu. Ya, jadi sudah benar selama ini tidak dipotong pajak karena memang setahu saya berapa paling tinggi Pak? 2 juta setengah. 2 juta setengah ya, katakan 2 juta setengah berarti setahun cuma sekitar berapa? 34 juta, 28 juta lah kira-kira 28 juta yang berarti masih di bawah 54 juta, maka atas penghasilan jenengan itu memang belum dikenakan pajak. Jadi seharusnya tidak kena pajak Bapak ya dengan penghasilan segitu Pak ya? Memang tidak dikenakan pajak untuk penghasilan dari gaji. Baik. Oke, selanjutnya ini dari Desa Bawang ya bertanya mengenai ketika kita belanja barang tetapi barang tersebut pajaknya sudah dibayarkan oleh toko langsung, dokumen apa yang harus kita minta untuk laporan kita agar sesuai prosedur Bapak? Jadi sudah dibayar. Jadi seperti perhitungan DPP tadi itu ya Pak ya, tapi ini dokumen apa yang harus diminta? Jadi gini ya, itu mungkin kalau di toko, ini mungkin kasusnya beli di swalayan atau bagaimana ya? Karena Bapak yang sudah plus PPN itu ya? Nah, jadi kalau beli di swalayan berarti ngakalinya itu belilah di bawah 2 juta. Seperti itu. Biar memang itu tidak kita tidak wajib mungut gitu ya. Tapi kalau misalnya beli dari 2 juta ya jenengan harus membeli toko yang memang bisa jenengan pungut gitu. Jangan beli di swalayan. Kalau belinya di swalayan ya otomatis jenengan nggak bisa mungut dan nanti kalau pemeriksaan kena ya seperti itu. Jadi kalau misalkan jenengan belinya di swalayan atau katakanlah beli di Shopee, Tokopedia seperti itu, ya jenengan membeli dengan nilai di bawah 2 juta. Itu triknya seperti itu ya. Jadi beli dengan nilai di bawah 2 juta. Kalau di bawah 2 juta kan jenengan nggak wajib mungut PPN, nggak wajib mungut PPh pasal 32, aman seperti itu. Cuma ketika nilainya ada 2 juta, nah itu nanti akan bermasalah. Ketika diperiksa dari pihak internal katakan seperti itu, ataupun dari pihak pajak, karena memang memungut itu sudah kewajiban jenengan. Jadi kalau dibeli di toko seperti itu, saya anjurkan jenengan belinya di bawah 2 juta. Kan di bawah 2 juta pun sudah cukup banyak ya Pak ya, yang bisa dibeli kira-kira bisa dibuat beberapa transaksi kan seperti itu, transaksi di atas di bawah 2 juta kalau mau beli seperti itu mungkin sarannya seperti itu. Oke. Jadi ini selanjutnya nih Pak, ada lagi dari Pemdesketas. Kalau laporan akhir tahun apakah ada biaya administrasi bagi wajib pajak pribadi? Ya. Saya akan sampaikan di sini untuk segala pelayanan di kantor pajak itu tidak ada biaya ya, tidak ada biaya sama sekali. Jadi silakan, bahkan sekarang kan bisa lapor secara online ya, bisa lapor secara online. Cuma yang memang harus diikut prosedurnya dulu. Dari setelah punya NPWP nanti jenengan harus mempunyai EVIN ya, dan berarti jenengan juga harus punya alamat email, kemudian nomor telepon yang kalau bisa juga dirubah-rubah seperti itu. Nah, jadi kami sampaikan tidak ada biaya sama sekali ya. Segala macam pelayanan loh ya, tidak hanya terkait dengan SPT. Jadi kan mau nanya, mau nelpon nanti, misalnya nelpon ya, nelpon mau nanya apa-apa, tidak ada
tidak ada biaya yang akan dipungut. Yang penting jenengan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya dari Desa Kalipucang Wetan. Ini tapi sebelumnya sudah dijelaskan tadi Bapak, yaitu dari Pemdes Desa Kalipucang Wetan untuk belanja ATK itu apakah terkena pajak? Jadi ini terkena pajak Bapak ya? Ya, dengan nominalnya, ya dengan minimal nominal berapa? Untuk belanja ATK itu kan ini pengadaan ya Mbak. Pengadaan ATK itu masuk ke dalam kriteria pengadaan barang atau berarti dia terkena PPh pasal 22 dan PPN sepanjang jumlahnya itu di atas 2 juta. Jadi kalau di bawah bukan tidak kena ya. Jadi sampaikan kena dengan tidak kena, dipungut dengan tidak dipungut. Jadi kalau misalkan tidak kena kan berarti nggak kena. Ini maksudnya adalah untuk belanja ATK itu dipungut atau tidak. Nah, dipungut atau dipotong atau tidak ya. Karena gini, jadi kalau misalkan di bawah 2 juta, itu bendahara tidak wajib mungut. Tapi bukan berarti tidak kena pajak. Karena yang bayar pajak nanti wajib pajaknya. Ya. Jadi kalau di bawah 2 juta itu intinya wajib pajak dipersilahkan untuk bayar pajaknya sendiri melalui mekanisme perhitungan kewajiban wajib pajak ya seperti itu. Tapi kalau di atas 2 juta, menurut saya harus diambil oleh jenengan. Maksudnya wajib pajak, ya tak. Pokoknya ini pajak yang membayarkan kita ya. Jadi tetap kena ya. Jadi kena cuma wajib dipungut atau tidak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini merupakan pertanyaan terakhir dan sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi tadi kita sudah closing question di kolom komentar dari admin, dan itu tadi merupakan paparan ya dari Pak Setio dan juga Pak Kus. Baik Bapak, sebelumnya saya boleh mengajukan satu pertanyaan penutup Bapak. Pak, seperti ini. Jadi ini berkaitan dengan pajak juga Pak ya, dari isu yang sudah terberedar pada saat ini lagi ramai banget Pak, terkait dengan belanja bahan pokok terkena PPN. Iya, seperti itu Bapak. Jadi mungkin dari perangkat desa dan juga Bapak Ibu Kepala Desa ya, dan di aktivitas desa kan banyak sekali yang menggunakan bahan pokok tersebut menjadi, ya namanya bahan pokok Pak ya, jadi banyak sekali pasti yang menggunakan bahan pokok tersebut dan juga segala transaksi-transaksi di dalam situ. Barangkali bisa menjadi jawaban nantinya untuk perangkat desa sekalian, nanti apabila ada kesambatan gitu ya, sambat dari masyarakat, Pak iki piye iki kok dengan PPN kayak gitu Pak. Sementara tadi di materi bahan-bahan pokok tidak terkena PPN Bapak ya. Nah itu bisa dijelaskan sedikit Pak sebagai closing statement dan juga closing answer dari talk show pada pagi hari ini. Jadi mungkin saya mencoba menjawab terkait barang kebutuhan pokok kok sekarang mau dipungut PPN. Ini gimana isunya Bapak ya? Jadi dari informasi yang saya peroleh, pada intinya untuk kenapa sih kok ini ada isu-isu mau sembako dikenai PPN. Jadi kan prinsipnya itu untuk agar pengenaan PPN pembebasan itu sesuai tepat sasaran kayak gitu. Jadi nanti kalau yang misalkan daging sapi yang mahal yang dikonsumsi orang-orang kelas menengah ke atas mungkin itu nantinya kok nggak kena PPN sama dengan yang di menengah ke bawah yang belinya sate biasa gitu ya, itu kok kena PPN. Kalau sepanjang yang saya tahu, jadi pada prinsipnya seperti itu, agar lebih tepat sasaran. Yang kedua, untuk terkait ketentuan teknisnya kan akan kita tetap menunggu aturannya terbit, apakah jadi terbit sepertinya apa, kayak gitu kan, baru kita nanti bisa menjelaskan. Jadi saya tambahkan pun Mbak. Jadi terkait isu ini kan pertama, aturan ini masih dalam usulan dan kayaknya belum dibahas ya. Masih sebatas isu. Tapi sudah gempar. Jadi memang ini untuk masalah keadilan sebenarnya Mbak ya. Keadilan itu misalkan tadi disampaikan. Jadi misalkan tadi kan PPN itu mengandung istilahnya negatif list. Jadi negatif itu artinya berlaku ketentuan semuanya itu kena PPN
kecuali yang dikecualikan ya. Yang Iya. dikecualikan itu tadi yang disebutkan misalkan bahan pokok itu daging dan seperti itu. Nah, nanti mungkin ini kriteria daging nanti akan diperluas, akan diperjelas. Jadi daging yang dijual di pasar tradisional itu nggak kena PPN. Cuma ketika daging yang katakan dijual di supermarket, di Format, pokoknya toko-toko yang punya akses ke situ banyak kan ada orang menengah ke atas itu nanti kena PPN. Misal beras kayak misalkan beras paskin ya model yang dijual curah oleh masyarakat seperti itu nggak kena. Cuma ketika beras premium, beras yang khusus untuk orang diet, beras merah yang kemasan itu yang fresh PPN. Semuanya kena itu ya. Dan semua tidak kena. Nah itu jadi nggak adil. Yang konsumsi masyarakat miskin nggak kena, yang konsumsi orang kaya kok nggak kena juga. Nah ini harus dibedakan. Jadi nanti yang miskin nggak kena, nanti yang kaya kena. Jadi tidak kebiah-biah seperti itu. Nanti akan maksudnya disebut beras itu beras apa yang nggak kena. Nanti ya. Jadi kalau misalkan orang kaya mau konsumsi yang kena PPN, ya jenengan harus harus turun. Harus turun. Iya. Belinya harus ke pasar, bukan ke kota. Ikut kaca apa ya? Tidak tinggi seperti itu. Oke. Mungkin kalau di supermarket sendiri kan sudah ada PPN sendiri itu Pak ya. Nanti mungkin buat teknisnya mungkin nantinya untuk penjualan hal tersebut di luar supermarket juga itu yang akan menjadi perhatian untuk ditambah PPN gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau supermarket memang sudah kena PPN, cuma untuk jenis itu ya dia nanti laporannya tidak dikenakan. Oh gitu ya. Maksudnya yang selama ini berlaku misalkan karena beras yang dijual di supermarket pun dia tidak kena PPN. Oh iya. Iya, yang dikenakan kan yang dia nanti kalau di laporan PPN itu ada penjualan barang kena pajak, nanti penjualan barang yang tidak kena pajak itu ada. Iya baik. Oke. Jadi Pak Rindian nantinya itu akan tetap dijabarkan lagi Pak ya, enggak terus grondol semua sembako termasuk bawang berambang gitu juga dengan kualitas yang biasa kok dikasih PPN gitu. Ini tuh yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Baik, itu tadi merupakan banyak sekali paparan dan juga banyak sekali ulasan dari Pak Kus dan juga Pak Sio dari KPP Pratawa Batang yang telah membahas banyak sekali tentang perpajakan ini. Yang pastinya bahasan pada pagi hari ini sangat bermanfaat dan juga sangat berguna bagi administrasi Bapak Ibu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga yang terutama adalah bendahara desa ini yang berperan aktif dalam pengaplikasian pajak ya dari untuk bagi desa-desa setempat. Baik, dan itu tadi merupakan juga closing question yang saya tujukan kepada Bapak. Ini mumpung ada bapak-bapak pajak di sini. Dan juga di sebelah saya sudah ada Pak Tony, dan yang tadinya sudah menggantikan Pak Agung, itu tadi merupakan segala paparan mengenai pajak pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Kepala Desa, dan juga Bapak Ibu Perangkat Desa. Dan juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab ya Bapak Ibu, bisa ditanyakan langsung, mungkin nanti siapa yang bergabung ke grup ini Pak Tony ya? Atau bisa juga langsung datang ke laboratorium administrasi pemerintahan desa ya, bagi yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan terkait perpajakan ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Materi pajak atau pada hari ini kan mereka juga bisa sudah. Tadi untuk materi pada hari ini tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sio bisa dibaca secara mandiri Bapak Ibu tadi sudah di-share ke kolom komentar oleh admin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan juga Perangkat Desa yang sudah baik. Ini kan ada post-test juga. Oh gitu, ada post-test yang tadi ya. Baik. Ya, hampir saja lupa. Baik, terima kasih. Gimana? Apa kalau Masnya aja yang menyampaikan? Oh ya, baik. Oh ya, sebelumnya untuk sebelum closing ya pada pagi hari ini hampir saja terlewat. Ini karena tadi Bapak Ibu sudah mengisi pretest ya sebelumnya. Dan ini ada post-test yang ditujukan kepada Bapak Ibu Perangkat Desa sekalian. Baik, akan disampaikan teknisnya dari Pak Stio. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini terkait post-test dan juga kuesioner. Tadi kami sudah menyampaikan dua, yang awal tadi pretest dan juga daftar hadir. Oke, yang kedua adalah terkait yang akhir acara. Jadi akhir acara ini nanti
untuk kegiatan ini gimana sih perkembangannya kayak gitu. Jadi mohon diisikan untuk post-test dan juga kuesioner untuk perbaikan kami selanjutnya seperti itu. Baik. Untuk link post-testnya sudah kami titipkan ke Pak Tony dan sudah di-share ya. Jadi mohon segera diisi ya teman. Oke, berarti bagi Bapak Ibu Kepala Desa dan juga perangkat desa yang mungkin ini sedang ke toilet atau sedang berhalangan untuk duduk dan memantau kamera ya. Iya, nanti sama pendamping desa. Iya, dan juga pendamping desa bisa diinformasikan kepada beliau-beliau semua yang belum mengisi pretest yang tadi di awal untuk segera mengisi, dan juga bagi Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, pendamping desa yang sudah memantau dan mengikuti materi perpajakan pada pagi hari ini tadi bisa juga langsung mengisi daftar ada dan juga post-test ya, post-test di akhir acara, dan juga kuesioner yang dihadirkan dari Bapak Setio dan juga Pak Pus selaku dari KPP Pratama Batang. Karena itu nanti akan sangat berguna Bapak ya bagi pengembangan dan juga peningkatan kualitas dari Bapak-Bapak sekalian di sini. Baik, itu tadi ya merupakan paparan pada pagi hari ini, merupakan talk show Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, dan juga pendamping desa yang berkenan hadir pada pagi hari ini dan juga sudah belajar bareng kita ya dari Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, dan juga pendamping desa dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.